Di video kali ini kita akan mempelajari instrumen elektronika yang paling umum dan sering digunakan, yaitu multimeter. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Multimeter juga sering disebut avometer, berfungsi untuk mengukur besaran listrik. Sesuai namanya, avo dan meter, yang berarti alat untuk menghitung ampere, volt, dan ohm, yang merupakan satuan dari arus, tegangan, dan resistansi. Namun saat ini istilah multimeter lebih umum digunakan. Hal itu karena fungsinya yang semakin beragam. Sekarang multimeter tidak hanya mengukur avo, tetapi juga parameter lain seperti kapasitansi, frekuensi, hingga suhu. Ada dua jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan digital. Multimeter analog memiliki keunggulan dapat merespon perubahan sinyal lebih halus dan real time. Juga tidak membutuhkan suplai untuk pengukuran tegangan dan arus DC. Sedangkan multimeter digital memiliki kelebihan akurasi tinggi dan hasil pengukuran langsung muncul di layar. Selain itu, multimeter digital seringkali memiliki lebih banyak fitur dan besaran yang bisa diukur. Ini adalah multimeter DT830B yang saya beli dengan harga sekitar 30 ribuan. Dan ini adalah kabel atau probe-nya. Multimeter ini memiliki selektor ketegangan, arus, dan resistansi yang masing-masing punya pilihan range sendiri. Semakin kecil range-nya, biasanya hasil pembacaan lebih akurat. Namun, kita perlu hati-hati agar tidak memilih range pengukuran yang lebih kecil dari nilai yang diukur agar multimeter tidak rusak. Umumnya di multimeter ada 3 lubang soket. Soket pertama ada tulisan COM, itu berarti ground atau soket negatif. Lalu di sini ada soket kedua dengan tulisan VOMA. Soket ini adalah soket positif yang digunakan untuk mengukur semua parameter seperti tegangan, arus, resistansi. Dan terakhir ada soket ketiga dengan tulisan 10 ampere. Soket 10 ampere ini digunakan hanya ketika kita ingin mengukur arus kuat lebih dari 200 mA hingga 10 ampere. Karena di sini saya tidak akan mengukur arus besar, saya pasang probe hitam ke COM dan probe merah ke VOMA. Di sini saya ada baterai 1865 kolu. Saya tahu tegangan maksimum dari baterai ini sekitar 4,2 volt, atau kita anggap saja 4,5 volt. Jadi langkah pertama, kita putar selektornya ke bagian DCV, karena kita akan mengukur tegangan DC. Kita pilih range di atas tegangan maksimum baterai. Saya pilih range 20 volt. Kemudian, hubungkan probe secara paralel ke baterai. Probe positif ke kutub positif, dan probe negatif ke kutub negatif baterai. Jika terbalik, ini tidak akan menyebabkan multimeter rusak, tapi nilai tegangan akan menjadi negatif. Sedangkan kalau ingin mengukur tegangan AC, kita arahkan selektor ke ACV. Kita pilih range 750 volt. Karena tegangan listrik PLN biasanya berkisar antara 220 hingga 250 volt. Di sini ada rangkaian sederhana yang terdiri dari baterai, resistor, dan LED. Pertama-tama, kita pilih dulu selektor ke bagian arus. Mengukur arus berbeda dengan mengukur tegangan. Pengukuran arus dilakukan secara seri. Jadi kita harus memutus dulu rangkaiannya seperti ini. Lalu kita sisipkan multimeter di antara jalur, agar arus bisa mengalir melewati multimeter. Untuk mengukur resistansi, pertama kita siapkan resistor yang akan diukur. Lalu pilih selektor ke resistansi dan hubungkan probe ke kedua kaki resistor. Pengukuran resistansi tidak memiliki sisi positif atau negatif, jadi tidak masalah jika terbalik. Pada multimeter biasanya terdapat fitur dioda. Fungsi ini bisa digunakan untuk cek apakah dioda atau LED masih bagus atau sudah rusak. Contohnya, di sini ada LED rusak dan LED bagus. Untuk mengetahuinya, kita hubungkan probe merah ke kaki positif LED dan probe hitam ke kaki negatif. LED yang berfungsi akan menyala, sedangkan LED yang rusak
tidak akan menyala. Selain itu, pada multimeter yang lebih mahal, biasanya terdapat fitur buzzer yang akan berbunyi ketika terjadi short. Fitur ini sangat berguna untuk memudahkan mendeteksi jalur short circuit pada rangkaian. Jika kalian tertarik beli multimeter yang saya gunakan pada video ini, linknya ada di deskripsi. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe dan like. Sekian dan terima kasih.